Siang teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas seorang filsuf Jerman, Theodor Wiesengrund Adorno atau dikenal dengan Adorno. Adorno lahir 11 September tahun 1903 di Frankfurt, Jerman. Dia menjadi pengungsi ke Amerika karena dia seorang Yahudi. Saat itu sedang terjadi pembersihan Yahudi oleh Nazi Jerman. Adorno seorang filsuf dan juga sosiolog yang kita kenal dengan pendiri mazhab Frankfurt. Jadi mazhab yang mengkritisi ideologi gitu kan. Frankfurt School dengan teori kritis. Pemikiran dari Adorno adalah mengenai teori kritis yang terinspirasi dari Hegel. Nah, pemikiran Hegel menjadi sesuatu yang penting di dalam mazhab Frankfurt karena berbicara tentang dialektika, kontradiksi, dan kesadaran lebih tinggi. Bagi Adorno, masa modern atau Aufklärung atau masa pencerahan ternyata mengalami sesuatu yang tidak diharapkan. Kekecewaan Adorno terhadap zaman pencerahan itu dengan menghasilkan peperangan, kemiskinan, perbudakan. Seharusnya yang namanya zaman pencerahan itu bisa memperlakukan manusia, kehidupan manusia lebih baik. Adorno melakukan kritik terhadap industri budaya, yaitu masyarakat kapitalis. Ini terinspirasi oleh pemikiran dari Karl Marx dengan Marxismenya. Dia memahami bahwa pemikiran itu harus bisa merubah keadaan, gitu kan. Jadi punya dimensi praksis. Jadi realitas bisa dirubah hanya dengan tindakan. Masyarakat kapitalis di zaman Adorno memang semakin kuat. Akumulasi modal, penguasaan teknologi mengakibatkan buruh atau para pekerja rentan untuk hidupnya lebih menderita gitu kan. Dan para pengusaha atau para kapital dengan teori nilai lebihnya mendapatkan keuntungan yang berkali lipat. Nah, jadi kritis dari pemikiran Marx ini dipakai oleh mazhab Frankfurt untuk melihat fenomena kapitalisme yang eksploitatif. Jadi dialektika itu menjadi sesuatu yang penting, dialektika negatif. Nah, bagi Adorno, negativa itu maksudnya adalah sesuatu yang bersifat penolakan terus-menerus, bukan semacam logika tentang sintesis gitu kan, bukan tesis antitesis lahirlah sintesis, itu terlalu mudah. Dialektika itu harus selalu terjadi dengan sifat negasi. Adorno mengkritik kecenderungan rasionalitas instrumental masyarakat modern yang memperlakukan manusia sebagai barang, sebagai makhluk yang diperalat gitu kan. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat membuat manusia menderita. Rasionalitas instrumental memperlakukan manusia sebagai barang, dia gunakan selama masih ada manfaat dan dibuang ketika tidak ada manfaat. Adorno menjelaskan tentang dialektika pencerahan. Bagi Adorno ada kritik terhadap pencerahan, yaitu rasionalitas sebagai alat dominasi sehingga memperalat manusia yang lebih lemah. Kemudian pencerahan mengandung kontradiksi. Nah, mazhab Frankfurt harus bisa memahami tentang kontradiksi di dalam masyarakat kebudayaan. Dan seharusnya ini menjadi suatu metodologi bagi para pemikir yang lainnya. Kontradiksi itu dilihat dari sisi pencerahan dengan semangat kebebasan, dengan semangat teknologi. Seharusnya bisa meningkatkan kehidupan manusia, tapi yang ada adalah pencerahan, penghancuran lingkungan, kemudian pelanggaran hak asasi manusia. Ini sesuatu yang kontradiksi. Dan puncaknya adalah fasisme Jerman waktu itu.
Dan saat itu ternyata pencerahan puncaknya adalah melakukan totaliter. Hadirnya ideologi totaliter. Apa yang diselidiki oleh Adorno adalah tentang pemikiran yang rasional dan bahkan mengkritik ideologi, mengkritik zaman pencerahan, dan juga menghadirkan suatu perluasan dari analisis tentang kebudayaan. Misalnya tentang selera. Selera awalnya itu tidak bisa didiskusikan gitu karena bersifat subjektif. Tetapi bagi mazhab Frankfurt, selera bukan lagi alami, tapi ia dibentuk oleh sosial dan ideologis. Selera bisa dibebaskan, selera bisa dibentuk gitu kan. Nah, kemudian ada konsep tentang surplus repression, bentuk represi tambahan yang tidak perlu secara moral atau biologis dipaksakan sistem sosial kapitalis. Ya itulah iklan-iklan, kebutuhan. Sebenarnya kebutuhan kita tidak harus membeli ini, tapi dihadirkan suatu pembacaan kita perlu ini gitu kan, perlu yang bermerek, perlu yang lebih banyak. Kebutuhan hanya sebenarnya bisa tercukupi, tapi karena keperluan kapitalisme untuk menjual barang lebih banyak, maka dihadirkanlah the surplus repression. Manusia menjadi suatu yang objek dari para kapitalis untuk membeli produksi mereka gitu. Adorno mengadopsi metode dialektika Hegel, berpikir di dalam ketegangan, kontradiksi, dan gerak. Ya, berpikir dalam ketegangan ini adalah memahami dialektika itu. Jadi setiap perbedaan pendapat, persamaan pendapat itu selalu didialektikakan. Dan tentu saja menemukan suatu konsep kontradiksi sehingga melahirkan suatu perubahan untuk mendapat solusi yang lebih baik. Bagi Hegel, realitas penuh dengan konflik tidak bisa dijelaskan secara linier. Bagi Hegel, konsep tidak pernah final atau bernegasi terus-menerus. Nah, ini yang diambil oleh Adorno. Kemudian, kritik Hegel. Adorno mengkritik Hegel. Hegel percaya realitas dan pemikiran menyatu. Ini hasilnya Hegel memperkenalkan pemikiran yang semakin menyatu, menyeluruh. Itulah yang